Sudah bisa dimulai, Pak Medi, Bu Miski? Dari saya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala BKAD Provinsi Kalbar, rekan-rekan pejabat struktural di lingkungan BKAD Provinsi Kalbar, serta teman-teman di bidang anggaran, serta yang tak lupa pula kami ucapkan selamat bergabung untuk kawan-kawan di BKAD Kabupaten Kota di Kalbar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rapat Zoom ini membahas terkait dengan mekanisme pencairan bantuan keuangan 2022. Bantuan keuangan provinsi kepada pemerintahan kota di tahun anggaran 2022 ini. Latar belakang rapat ini adalah karena memang kita punya satu regulasi baru, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pencairan BanQ, di mana di tahun yang lalu 2021 kita mentransfer dulu uangnya kepada pemerintah kabupaten kota dengan beberapa tahapan. Namun ternyata mekanisme tersebut banyak mengalami kendala sehingga berdampak pada rendahnya serapan belanja bantuan keuangan 2021. Oleh karena itu, di tahun anggaran 2022 ini kita lakukan revisi terhadap regulasi tersebut. Artinya untuk penyaluran BanQ ini tidak lagi kita transfer dengan tahapan, tapi kita transfer sekaligus berdasarkan pengajuan dari teman-teman di kabupaten kota yang ada di Kalbar penerima bantuan keuangan itu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, izin selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Kaban untuk memberikan arahan terkait dengan regulasi mekanisme pencairan BanQ di tahun anggaran 2022 ini. Dengan hormat, Ibu Kaban, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kabit Anggaran Pak Eko Kurniawan, yang saya hormati seluruh rekan-rekan di BKAD Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, kemudian seluruh SKPD yang di Kabupaten Kota yang juga nanti akan menerima atau melaksanakan dari bantuan keuangan ini. Dan kami lihat di sini juga ada hadir Pak Michael Yan. Terima kasih Pak atas kehadirannya dalam sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten Kota tahun anggaran 2022, serta Bapak Ibu Kepala Bidang di lingkungan BKAD Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi, bahwa latar belakang dilaksanakannya sosialisasi dan evaluasi ini adalah dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan agar terlaksana dengan baik dan lancar. Kita berharap bahwa pelaksanaan BanQ pada Kabupaten Kota pada tahun 2022 ini tidak ada hambatan di dalam pelaksanaannya, dan BanQ yang sudah dialokasikan kepada Kabupaten Kota ini dapat terrealisir, dapat terlaksana sesuai dengan program kegiatan dan juga dengan dana yang sudah dialokasikan kepada seluruh kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kalau kita lihat pada Permendagri, bahwa bantuan keuangan ini memang dibolehkan atau sudah diatur, tentunya dengan mensyaratkan penyediaan dana di dalam APBD, dan bantuan keuangan ini juga sudah artinya menjadi suatu kebijakan dari pemerintah provinsi untuk dialokasikan kepada kabupaten kota. Pada tahun 2021 dengan peraturan Gubernur nomor 73 tahun 2021 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota atau pemerintah daerah lainnya sudah dialokasikan BanQ. Kemudian kita melihat bahwa pelaksanaan peraturan gubernur ini memang ada sedikit hambatan pada saat itu, karena
di dalam Pergub nomor 73 ini mengatur bahwa untuk penyaluran BenQ ini terbagi 2 tahap, yaitu 60% sesudah terlaksana baru bisa disalurkan kembali BenQ sebesar 40% sisanya. Nah, kemudian di Pergub ini dirubah dengan keputusan gubernur waktu itu karena ada perubahan. Jadi peraturan gubernur ini kemudian dirubah lagi karena kita melihat masih ada kendala tadi disebutkan, sehingga kita rubah bahwa kita perpanjang waktunya yang tadinya pada tahap paling akhir itu sudah selesai dan kita mundurkan menjadi bulan November. Nah, sehingga kita berharap bahwa ada pelaksanaan atau ada realisasi belanja yang signifikan sesuai dengan pengalokasian dana. Dan peraturan gubernur ini juga ditindaklanjuti dengan keputusan gubernur yang masing-masing ini merupakan tindak lanjut atau secara teknis bagaimana tata cara pembayaran dari BenQ ini. Pada tahun 2022, dengan kita mengevaluasi dari BenQ tahun 2021, yang terbaru adalah bahwa di 2021 ini, 2022 maksudnya, bahwa tidak lagi ada pentahapan pembayaran atau transfer dari BenQ ini. Jadi tidak lagi kita mengenal adanya tahapan 60% dan 40%. Nah, kita mengacu kepada keputusan gubernur nomor 321 BKAD 2022. Hal-hal yang baru dari BenQ ini yang pertama adalah bahwa pembayaran bantuan keuangan ini dilaksanakan melalui keputusan gubernur dan ketersediaan dana yang diterbitkannya SPD oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah atau BUD. Dan pemerintah kabupaten kota penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada saat itu dapat menganggarkan biaya penunjang maksimal 5% dari alokasi pagu belanja. Kemudian pencairan pembayaran BenQ kepada kabupaten kota diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Bupati Wali Kota mengajukan permohonan pencairan pembayaran BenQ kepada gubernur melalui SKPKD. Dalam hal ini adalah BKAD dengan menyampaikan surat permohonan pencairan pembayaran BenQ dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Bupati Wali Kota dengan melampirkan daftar dokumen persyaratan pencairan pembayaran bantuan keuangan. Nah, jadi Bupati Wali Kota melakukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir bantuan keuangan dalam APBD dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Nah, tadi yang kemudian Bupati Wali Kota mengajukan pencarian bantuan keuangan dengan melengkapi surat permohonan tadi dan melampirkan dokumen-dokumen yang sebagaimana sudah dipersyaratkan. Kemudian pengajuan permohonan pencairan pembayaran bantuan keuangan ini dapat diajukan dengan syarat telah menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi fisik bantuan keuangan tahun sebelumnya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama bahwa di dalam laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi fisik tahun sebelumnya. Dan kemudian tentunya dengan pengajuan permohonan ini dapat diajukan dan atau keseluruhan bantuan keuangan yang telah ditetapkan. Jadi kita sudah ada SK Gubernur yang menetapkan berapa besaran bantuan keuangan yang diterima oleh kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Permohonan pencairan
ditindaklanjuti oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran dengan membuat surat permintaan pembayaran langsung dan mengajukannya kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Berdasarkan SPPLS sebagaimana tadi sudah sampaikan, maka diterbitkanlah surat perintah membayar. Nah, dari Bendahara Umum Daerah kemudian akan menerbitkan surat perintah pencairan dana SP2D setelah melengkapi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, SPMLS, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna anggaran dan checklist hasil kendali, verifikasi, checklist kelengkapan dokumen dari PPK SKPD. Dari format surat permohonan pembayaran bantuan keuangan, ini sudah kami siapkan di dalam pergub ini ya, keputusan gubernur ini nanti bisa dilihat. Tetapi pada ini adalah bahwa dari persyaratan dokumen yang harus disampaikan bukan dokumennya yang diserahkan, tetapi cukup dari nomor dan tanggal dokumen kontrak. Jadi artinya salah satu syaratnya sudah melakukan kontrak dan nomor dan tanggal dari dokumen kontrak itu yang disampaikan. Jadi pada intinya keputusan gubernur ini adalah mempermudah syarat untuk melakukan pencairan dana BenQ ini. Dan tata cara ini nanti dapat dilihat di dalam lampiran-lampiran pada keputusan gubernur ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masih memang dalam tata cara pemberian tata cara ini, pembayaran ini kita menggunakan keputusan gubernur karena kita memang masih pergubnya ya, pergubnya kita masih sedang fasilitasi oleh Kemendagri, sehingga untuk mempercepat proses ini kita menggunakan keputusan gubernur. Dan ini artinya secara hukum tidak salah karena mempercepat proses dari pembayaran ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam ini tentang berapa besaran tadi, Pak Medi coba lihat besaran setiap kabupaten kota. Setiap kabupaten kota coba dilihat berapa besaran ininya, BenQ-nya. Oke. Proses lagi loading. Nah, untuk bantuan keuangan tahun anggaran 2022, Kabupaten Sambas dari lalu, tahun 2022 ini sebesar 19 ya kan, 19 M 475 juta menjadi 18 miliar 825 juta. Nah, ini paling besar nih dari seluruh bantuan seluruh kabupaten kota. Kemudian Kabupaten Bengkayang sebesar 300 juta, Kota Singkawang 3 miliar 600 juta, Kota Pontianak sebesar 1 miliar 200 juta, Kabupaten Kuburaya sebesar 5 miliar 900 juta, kemudian Kabupaten Mempawah sebesar 200 juta, Kabupaten Landak sebesar 7 miliar 400 juta, Kabupaten Sanggau sebesar 1 miliar 650 juta, Kabupaten Sekadau sebesar 1 miliar, kemudian Kabupaten Sintang sebesar 2 miliar 50 juta, Kabupaten Melawi sebesar 3 miliar 450 juta, Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 4 miliar, Kabupaten Ketapang sebesar 200 juta, dan Kabupaten Kayong Utara, ini belum disebutkan berapa? Tidak ada pada tahun ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang di kabupaten kota, inilah bantuan keuangan yang diberikan oleh
pemerintah provinsi kepada kabupaten kota, yang berupa program-program yang nantinya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi kami berharap dana yang artinya sudah dianggarkan untuk bantuan keuangan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan di kabupaten kota. Dan kami berharap juga dengan adanya kemudahan dari tata cara untuk pencairan BanQ ini juga mempercepat realisasi penyerapan anggaran dan tidak ada hambatan lagi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalam program BanQ ini. Dan kami juga berharap tentunya dukungan dari Dewan juga untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait dengan program-program yang menjadi prioritas di kabupaten kota. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh peserta Zoom meeting ini, seandainya nanti ada hal-hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan, karena ini memang kita baru, keputusan gubernurnya baru, sehingga barangkali ada yang ingin diperjelas lagi, kemudian mungkin mekanismenya masih ada yang kurang jelas, mungkin masih ada keraguan-keraguan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan untuk kita saling berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian diberikan. Kami kembalikan kepada moderator Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Kaban atas telah disampaikan paparan dari Bu Mahmudah selaku Kepala Badan. Ada beberapa hal yang barangkali ingin kami stressing atau tegaskan kembali. Yang pertama adalah bahwa dengan telah diterbitkannya SK BanQ Provinsi kepada Kabupaten Kota per bulan Maret kemarin, itu sebenarnya dari sisi keuangan kami sudah siap. Artinya tadi di dalam paparan juga disebutkan bahwa keputusan atau SK Gubernur terkait BanQ tadi itu menjadi dasar penerbitan SPD di kami. Dan jadi masalah memang sampai hari ini ternyata belum ada nih ya Pak ini ya. Kami sudah cek di teman-teman di perbendaharaan kami, belum ada satu daerah pun di Kabupaten Kota di Kalbar yang mengajukan pencairan terkait dengan belanja bantuan keuangan tersebut. Padahal SPD sudah kami terbitkan. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tadi juga sudah diuraikan di dalam paparan Ibu Kaban bahwa untuk masing-masing alokasi BanQ tersebut itu dapat dianggarkan biaya penunjang, artinya diambil dari pagu BanQ itu maksimal 5%. Nah ini kenapa 5%, Bapak dan Ibu sekalian? Ini juga hasil kami kemarin konsultasi dengan teman-teman auditor bahwa untuk biaya penunjang ini kita memperdomani ketentuan di DAK. Artinya kalau kita melihat di ketentuan dana transfer alokasi khusus yang membolehkan adanya biaya penunjang itu memang dikunci hanya sebesar maksimal 5%. Oleh karena itulah maka di dalam ketentuan atau regulasi BanQ provinsi ini pun kami juga sama mengadopsi ketentuan DAK tersebut. Biaya penunjang boleh dianggarkan terhadap Bapak dan Ibu pada saat mengeksekusi bantuan keuangan ini adalah maksimal hanya sebesar 5% dari pagu alokasi BanQ yang sudah kami tetapkan. Itu barangkali sedikit. Oh ya, satu lagi bahwa untuk pengajuan BanQ ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa diajukan sebagian atau bisa diajukan sekaligus atau keseluruhan. Jadi tidak lagi kalau dulu kita bertahap yang Bu Kawan sampaikan 60-40 atau 70-30, sekarang bisa sekaligus Bapak dan Ibu, sepanjang persyaratan sudah dipenuhi. Nah tadi itu ada beberapa lampiran yang sudah disebutkan tadi itu, ada surat permohonan dari Bupati, kemudian ada pernyataan tanggung jawab mutlak, kemudian juga sudah menyampaikan ada verifikasi dari SKPD dan sebagainya. Artinya memang sekarang kami sangat menunggu respon dari teman-teman di Kabupaten Kota terhadap eksekusi untuk pencairan belanja bantuan keuangan ini. Baik,
Bapak dan Ibu sekalian, untuk bersingkat waktu, selanjutnya kami berikan kesempatan pada 3 penanya dulu untuk nanti kami tanggapi terkait dengan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan 2002 ini. Silahkan, kami persilahkan. Pak Eko, kepala KAD dan teman-teman dari kabupaten, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama terkait dengan biaya pendamping 5% tadi, Pak Eko. Tadi memang sudah dijelaskan bahwa biaya pendamping sebesar 5% dari alokasi Bangkyu-nya. Yang mau saya tanyakan, apakah itu diambil dari alokasi Bangkyu-nya atau kita menyediakan sendiri dari APBD? Itu yang belum saya mau tahu dari sisi itu, apakah kita boleh mengambil dari alokasi Bangkyu-nya atau kita harus menyediakan sendiri pendamping sebesar 5%. Kemudian yang kedua, saya juga mau tanya tentang yang tidak terserap di 2021, Pak Eko. Karena ada beberapa paket itu di 2021 karena sudah melewati perubahan APBD, kami coba masukkan tapi tidak terkejar pelaksanaannya, sehingga memang 100% tidak terserap, ada beberapa kegiatan. Nah, terkait hal itu, apakah itu langsung bisa kami kembalikan, Pak Eko? Karena kami juga sebenarnya sudah kami siapkan di alokasi BTT kami, bila memang sisa Bangkyu itu tidak harus dikembalikan. Kedua, kemudian yang terakhir, Pak Eko, tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala BKAD terkait alokasi di khususnya Sintang, bahwa dari 2,7 miliar menjadi 2 miliar 50 juta sekian, 50 juta. Nah, terkait itu kemarin ada mengeluarkan SE terkait ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah, untuk bagaimana perlakuan terhadap alokasi yang sudah kami masukkan dalam perubahan penjabaran sebesar 2,7 miliar, apakah kami bisa melakukan perubahan dengan dasar SE atau kami harus tetap menunggu ada SK lagi, Pak Eko? Karena kebetulan kami sekarang sedang perubahan penjabaran, Pak Eko, untuk penanganan PMK. Jadi maksud saya kalau memang diperkenankan kami bisa sekalian, biar kami sudah mau mengejar ke RKPD perubahan, Pak Eko. Mungkin yang bisa ini itu yang mau saya tanyakan, Pak Eko, Bu Kaban. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Lijun. Ada 3 pertanyaan, kami tampung dulu. Selanjutnya, Sambas silakan. Pak Agus atau Pak Ali? Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Badan Provinsi BKAD. Ada 2 pertanyaan yang kita sampaikan, Pak Eko, kaitan dengan sisa Bangkyu tahun 2021 dengan tata cara pengembaliannya. Terus yang kedua itu alokasi, tadi kita lihat Kabupaten Sambas itu dari 19.475 menjadi 18.825. Itu kita sudah melakukan pergeseran dengan nilai 19. Itu mungkin bersama pertanyaan dengan di kabupaten yang penanya pertama tadi. Jadi kita sudah melakukan pergeseran, terus kita belum terima tuh Pak SK yang terbaru. Mungkin hanya itu kali Pak Eko pertanyaan dari Sambas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin saya masih buka satu sesi penanya lagi, satu orang penanya lagi di sesi pertama ini. Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, izin Bu Kaban tadi dari Pak Lijun Sintang dan Pak Agus Sambas. Sepertinya pertanyaan mirip-mirip nih. Tadi yang pertama terkait dengan biaya penunjang 5%, apakah itu diambil dari alokasi Bangkyu yang sudah kita SK-kan atau harus disediakan oleh teman-teman di pemerintah kabupaten kota. Yang kedua, ini juga ditanyakan baik di Pak Lijun maupun Pak Agus, yaitu terkait dengan sisa Bangkyu 2021 kemarin. Itu bagaimana pelaksanaannya, apakah bisa langsung dilanjutkan di 2022 ini atau
itu sudah cut off kemarin per 31 Desember. Yang terakhir, ini juga sama-sama ditanyakan oleh Pak Lijun dan Pak Agus, yaitu terkait dengan adanya SE Kepala Badan, Kepala BKD Prokalbar, terkait dengan penyesuaian terhadap alokasi BANQ di beberapa kabupaten kota. Nah, apakah itu bisa langsung menjadi dasar untuk teman-teman di kabupaten kota melakukan pergeseran anggaran kembali, menyesuaikan dengan pagu yang sesuai dengan SE Kaban tersebut, atau menunggu saja nanti revisi keputusan BANQ yang sedang kita proses naik ke Gubernur ya, Pak Satibi ya. Mungkin demikian Bu Kaban, dengan hormat kami persilakan. Baik, menjawab pertanyaan dari Bapak-Bapak tadi terkait dengan dana pendamping 5%, maka di dalam keputusan Gubernur tadi nomor 31 yang disebutkan bahwa pemerintah kabupaten kota penerima bantuan keuangan dapat menganggarkan gaya penunjang maksimal 5% dari alokasi pagu belanja. Nah, pagu belanja ini pagu belanja yang mana? Berarti pagu belanja dari dana bantuan keuangan tersebut. Jadi bukan lagi menambah anggaran dari APBD Bapak dan Ibu sekalian. Jadi berdasarkan APBD dari pagu belanja di dalam BANQ tersebut. Nah, kemudian nanti yang selanjutnya nanti Pak Eko ya jawabnya, tapi saya mau menjawab kaitan dengan tadi sisa apabila terdapat sisa BANQ itu ya. Nah, kalau kita mengacu kepada keputusan Gubernur 257 tahun 2022, situ sudah juga diatur terkait dengan apabila ada artinya ada belanja yang belum selesai dilaksanakan. Jadi di dalam pasal ini ya, di dalam diktum kelima dulu saya bacakan bahwa apabila kabupaten kota telah menetapkan peraturan daerah tentang perubahan APBD, maka kegiatan bantuan dilaksanakan dengan melakukan perubahan perkada tentang penjabaran perubahan APBD dan diberitahukan kepada DPRD. Ini samalah kita melakukan pergeseran. Kemudian terkait dengan tadi dalam hal laporan realisasi penyerapan BANQ tahun anggaran sebelumnya belum disampaikan sampai dengan batas akhir penyaluran, maka BANQ khusus tahun anggaran berjalan tidak disalurkan. Ini betul ini ya. Nah, kemudian dalam hal BANQ telah disalurkan dan tidak dilaksanakan, maka pemerintah kabupaten kota wajib mengembalikan BANQ khusus yang tidak terrealisasi ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian di dalam diktum selanjutnya, diktum 9, dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa BANQ di rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka pemerintah kabupaten kota wajib mengembalikan sisa BANQ yang tidak terrealisasi ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan apabila hal output kegiatan sudah tercapai dan masih terdapat sisa BANQ, maka dana tersebut diberikan ke kabupaten kota penerima BANQ untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah. Nah, ini mungkin sudah menjawab pertanyaan tadi kan, kalau misalnya ada sisa bagaimana. Nah, ini di dalam keputusan Gubernur 257 ini juga sudah menjawab apabila misalnya masih terdapat sisa, tapi outputnya sudah tercapai dan masih terdapat sisa, maka ini dapat digunakan oleh kabupaten kota sebagai dana penunjang pembangunan daerah. Nah, kecuali tadi misalnya outputnya belum tercapai, belum terrealisir seluruhnya, maka ini dikembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tapi kalau sudah selesai, berarti masih ada sisa, berarti dapat digunakan oleh kabupaten kota sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kami silakan Pak Eko menjawabnya. Baik, izin Bu Kaban. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan BANQ yang di 2021 kemarin, jadi
per bulan April kemarin kita sudah menyampaikan surat kepada pimpinan, kepada melalui Bapeda, agar sisa banki yang tidak tersalurkan di 2021 kemarin itu dapat ditampung pada RKPD perubahan 2022 untuk selanjutnya dialokasikan kembali pada banku 2022 tambahan. Namun demikian, sambil menunggu proses verifikasi dari Bapeda dan pimpinan, barangkali izin untuk pelaksanaan BanQ 2021 kemarin, silakan Bapak dan Ibu mengajukan dengan pola yang sama untuk BanQ 2022 ini. Artinya untuk yang alokasi BanQ 2021 kemarin yang memang sudah dilaksanakan, kemudian mungkin belum tuntas dilaksanakan, silakan diajukan kepada kami dengan format surat pengajuan permohonan dari kepala daerah yang itu dilampiri dengan berbagai lampiran yang sama yang untuk pengajuan 2022 ini. Artinya tadi ada pernyataan tanggung jawab mutlak, kemudian ada bukti kontrak atau SPM dan sebagainya, sehingga itu nanti makin menguatkan kita terkait dengan nasib atau alokasi bantu yang di 2021 kemarin. Namun secara prinsip Bapak dan Ibu sekalian, bahwa terhadap BanQ 2021 yang kemarin sudah kami transfer dan sempat dilaksanakan namun tidak tuntas, itu sudah kami usulkan atau kami ajukan kepada pimpinan melalui Bapeda untuk dapat ditampung pada RKPD perubahan 2022 yang selanjutnya itu akan insya Allah disesuaikan pada perubahan APBD 2022. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan yang penyesuaian terhadap surat edaran Kepala Badan terkait dengan penyesuaian BanQ 2022, barangkali dari rekan izin Bu Kaban, dari rekan-rekan Perben bisa memberikan penjelasan terhadap bagaimana proses atau mekanisme yang bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah terhadap SE Kaban yang sudah kita selalu sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu di Kabupaten Kota. Dengan hormat kepada Pak Aswin kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tadi pertanyaan dari Kabupaten Sambas yang masih terangkum tadi, itu terkait dengan perubahan SK Gubernur tentang bantuan keuangan, Pak. SK sebelumnya itu sebenarnya tidak banyak yang berubah karena ada masuk baru untuk BanQ Kabupaten Landa itu sebesar 2,6. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi agak ada kendala teknis di kita. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya sampaikan bahwa terkait dengan pertanyaan dari Kabupaten Sambas bahwa perubahan SK itu meliputi bantuan keuangan yang ada di Kabupaten Sambas, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BKAD tadi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BKAD tadi, bahwa ada perubahan seperti di Kabupaten Sambas dari 19 menjadi 8. Kabupaten Bawah dari 1,1 menjadi 200 juta. Kemudian dari Kabupaten Sintang dari 2,7 miliar menjadi 2 miliar 50. Kemudian ada tadi dari Melawi lagi, dari 4 miliar 2 menjadi 3,4 miliar. Kemudian ada tambahan lagi nanti dari Kabupaten Landa dari 7 miliar 4 bertambah 2,6. Kemudian di Kota Pontianak dari 1,2 bertambah 50 juta rupiah. Nah itu Bapak Ibu sekalian SK perubahan yang sekarang sudah kita proses dan kita sedang naikkan ke Biro Hukum untuk mohon persetujuan Bapak Gubernur terhadap SK BanQ tersebut. Jadi nanti kalau sudah disetujui oleh Pak Gubernur, saya tanda tangan akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah itu.
Kemudian untuk proses pencairannya Bapak Ibu sekalian, artinya setelah kegiatan atau BANQ yang sudah disebar ke kabupaten kota, kemudian yang sudah termasuk di dalam anggaran SKPD itu masing-masing, nanti setelah berkontrak akan direkap dari Badan Keuangan atau Badan Keuangan Aset Daerah di kabupaten kota Bapak Ibu sekalian, nanti dikompilasi oleh Pak Bupati atau Bu Wali Kota atau Pak Wali Kota. Nah, nanti yang akan diajukan ke kita, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, setelah itu disampaikan ke kita, nanti baru kita proses pencairan dan akan kita transfer langsung ke rekening kas umum daerah Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ ada doa. Saya rasa itu aja dulu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Bu Kaban dan Pak Aswin, Kepala Bidang Perbendaharaan. Selanjutnya silakan barangkali tadi dari Pak Lijun Simpang dan Pak Agus Sambas ada hal yang masih ingin direspon, kami berikan kesempatan kembali. Pak Lijun dan Pak Agus silakan. Menanggapi sedikit Pak Eko tadi, saya dengar ada penjelasan dari Pak Eko bahwa terhadap sisa BANQ 2021 itu ada diusulkan kembali ke Bapeda untuk supaya bisa diakomodir dalam perubahan KPD, artinya perubahan KPD. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana sikap kami ya Pak Eko? Artinya di dalam SK itu sendiri bahwa sisa BANQ itu dikembalikan ke kas daerah provinsi. Sedangkan tadi ada informasi bahwa sekarang sedang diinformasikan kepada Bapeda untuk ditampung dalam perubahan RKPD. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah kami di khususnya di Sintang, apakah kami kembalikan atau menunggu nih Pak Eko? Itu dia. Karena kalau untuk yang dilaksanakan itu rata-rata terserap semua Pak Eko. Tinggal yang tadi itu yang memang tidak terkejar untuk dilaksanakan. Hanya itu saja ya sih Pak Eko. Apakah kami harus menunggu sampai di perubahan RKPD atau kami bisa langsung proses untuk pengembalian sisa BANQ 2021. Kemudian Pak Eko, apakah untuk pengembalian ini sendiri apakah kami bisa langsung proses atau menunggu artinya ada evaluasi dari provinsi bahwa ini tidak dilaksanakan sehingga harus dikembalikan gitu Pak Eko. Itu saja. Mungkin itu Pak Eko. Makasih. Baik, izin Bu Kaban. Jadi begini Pak Lijun, yang tadi saya sampaikan itu kan sisa BANQ 2021 kemarin ada dua sifatnya Pak ya. Ada yang dikembalikan kami karena memang tidak dikerjakan, tapi ada juga dikembalikan karena sebagian sudah dikerjakan. Nah, yang terhadap hal yang pertama tadi itu, artinya dikembalikan karena memang tidak dikerjakan, itu memang agak kecil kemungkinannya untuk dapat dialokasikan kembali pada APBD 2022. Namun terhadap BANQ 2021 yang sempat dikerjakan, tapi karena waktu yang singkat sehingga tidak bisa maksimal, maka silahkan yang tadi saya sampaikan dapat diusulkan kembali oleh Kepala Daerah Bapak dan Ibu melalui format yang keputusan Gubernur yang tadi Bu Kaban kami sampaikan, disertai dengan bukti-bukti kontrak, kemudian verifikasi dari OPD dan sebagainya, sehingga nanti itu akan memperkuat pertimbangan kami kepada pimpinan untuk dapat memperjuangkan kembali dialokasikan pada perubahan 2022 terhadap BANQ 2021 yang sempat tidak dikerjakan optimal di 2021 kemarin. Tapi sekali lagi, untuk BANQ yang memang sama sekali tidak dilaksanakan, maka memang agak kecil peluangnya untuk dapat kami salurkan kembali di 2022. Mungkin demikian, Pak Lijun, bisa diterima? Siap, Pak Eko. Silakan, Pak Lijun. Siap, Pak Eko. Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Lijun. Untuk dari Sambas, Pak Agus gimana, Pak Agus? Ada yang masih di dalami kembali?
Makasih Pak Eko atas ini. Tadi kita dengar dari Bu Kaban, jadi perubahan SK tadi itu yang dari 19 menjadi 18 itu apa kita jadi masih menunggu juga nih, apakah melakukan pergeseran atau perubahan. Jadi kalau perubahan mungkin waktunya agak lebih lama. Kita udah sementara pergeseran pertama sudah. Jadi kaitan dengan kalau cepat suratnya keluar, kita sekaligus melakukan pergeseran kedua kaitan dengan PMK untuk penyakit mulut dan kuku. Mungkin itu kali Pak Eko. Terima kasih. Baik, merespon tadi yang masih ditanyakan oleh Pak Agus, prinsipnya untuk SE kami itu sama Pak dengan yang keputusan gubernur. Ini kan kami buatkan SE terlebih dahulu karena memang untuk percepatan eksekusi untuk teman-teman di kabupaten kota. Karena keputusan gubernur terkait revisi BNQ yang sudah kami tetapkan di awal tahun itu masih berproses di Birohukum ya Pak Setibi ya. Oleh karena itulah untuk percepatan eksekusi untuk kawan-kawan di kabupaten kota, kami buatkan SE terlebih dahulu. Artinya, SE kami tersebut bisa dijadikan dasar untuk melakukan pergeseran kembali atas penyesuaian BNQ yang BNQ 2022 yang sudah kami tetapkan di sebelumnya. Itu barangkali, atau mungkin ada tambahan dari Bu Kaban atau Pak Aswin? Oke, mungkin demikian Pak Agus, bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih atas informasi. Baik, baik. Oh ya, izin dari Pak Michael Yan, mitra kami ini di provinsi. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Pak Mike. Oh Pak Habib juga ada nih, Pak Habib nih. Selamat bergabung Pak Habib. Pak Habib. Pak Habib Haji Ishak Al-Mutahar. Nah, silakan Pak Habib, kalau ada yang ingin disampaikan. Tadi Pak Michael masih masuk juga enggak? Mana Pak Michael masih ada? Ya, ada. Nggak aktif ya ini Pak Habib nggak aktif ya? Pak Mike? Al-Mutahar. Atau dari teman-teman di kabupaten kota masih ada yang ingin memberikan respon terhadap paparan tadi Bu Kaban kami terkait dengan mekanisme penyaluran BNQ 2022, kami persilakan. Bisa dengan memberikan kode raise hand atau melalui silakan Pak Rio. Ya, terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Pak? Suara Bapak enggak kedengaran Pak? Ini sekarang itu tadi mic-nya saya matikan tadi Pak Rio. Suara Pak Rio sangat jelas terdengar nih. Mantap, lanjut. Jadi ini Pak, Ibu, makasih waktunya Bu. Untuk BNQ ini dari 2 minggu yang lalu beberapa utusan dari Dewan Provinsi sudah menemui kami di sini, dan kami dengan ada perubahan SK itu tidak ada masalah karena udah kami masukkan di P1 kemarin terhadap SK yang lama. Karena ada SK yang baru itu pemotongan, jadi itu udah kami informasikan tidak akan kami eksekusi. Untuk mekanisme dan segala macam mungkin udah jelas semuanya dari Pak Eko dan dari SK Gub yang telah diterbitkan sudah jelas. Cuman saran saya Bu, untuk ke depan ini idealnya itu kalau bisa SK BNQ Prop tuh akhir tahun lah Pak, atau awal-awal tahun, sehingga cantik jadinya tuh. Dari selesai di situ kami sambut gitu Pak. Kalau pertengahan nih kayak tahun lalu kami kejar-kejar. Yang tahun lalu kami eksekusi sebulan ya tuh. Paket yang ada di pertanian, tapi alhamdulillah selesai, dan itu tersisa sisa kontraknya yang mungkin untuk kedepannya memang langsung kami eksekusi Pak. Terima kasih Pak. Itu saja sarannya Pak. Oke, makasih Pak Rio. Izin mungkin Bu Kaban mau respon. Ya, silakan Bu Kaban. Terima kasih Pak Rio Melawi. Jadi sarannya tadi SKBNQ kalau bisa di akhir tahun atau awal tahun ya Pak ya, karena mengingat pelaksanaannya supaya juga
bisa selesai, bisa terlaksana semua sehingga tidak lagi menyisakan kerjaan ataupun menyisakan anggaran yang seharusnya bisa dimaksimalkan seoptimal mungkin. Nah, jadi ini memang kita juga kemarin ini kan kita menunggu penetapan Perda APBD sehingga kita belum bisa menyampaikan SK Banku ini ke kabupaten kota lebih awal karena dasar kita kan dari Perda APBD nih Pak. Kalau kami mendahului, kami khawatir nanti ini tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi ya kalau tahun ini mudah-mudahan kalau kita juga proses perdanya cepat karena mengingat kita ini kan dievaluasi dan difasilitasi oleh Kemendagri. Nah, kalau dari Kemendagri cepat menyampaikan hasil evaluasi Perda APBD Provinsi Kalimantan Barat, maka kita pun akan cepat pula menyampaikan SKBNQ kepada Bapak Ibu di kabupaten kota. Nah, demikian Pak Rio, demikian Pak Eko. Baik, dari Pak Aswin ada yang mau ditambahkan? Pak Aswin? Baik, mungkin sedikit izin ungkapan ya, izin menambahkan terkait dengan kondisi BANQ 2022, kenapa baru di Maret kemarin kami tetapkan SK-nya, karena memang untuk verifikasi BANQ di 2022 kemarin, di internal kami ada sedikit kendala, Bapak Ibu sekalian, artinya yang seharusnya itu bisa diproses melalui SIPD, namun itu harus kami lakukan dalam proses perekaman. Sehingga memang karena itu melalui perekaman agak sedikit ribet. Artinya untuk yang harusnya bisa langsung masuk di dalam atau keluar di dalam kelompok apa sih di DPA kami, DPSK PKD BANQ, ternyata kami harus meminta data lagi secara manual ke Bapeda. Sehingga itulah yang mengakibatkan kenapa kemarin untuk BANQ 2022 kita agak terlambat, di bulan Maret baru bisa kami SK-kan. Namun untuk 2023 kami pastikan Pak Rio dan kawan-kawan yang lain kami jamin, karena sekarang kami sudah langsung verifikasi di CBD. Sehingga harapan kita semua tentunya nanti tadi sependapat dengan Pak Rio, di akhir tahun pun akan segera kita tetapkan SK-nya karena tidak perlu lagi kami lakukan perekaman atau tarik manual dari Bapeda. Mungkin demikian Pak Rio, bisa diterima Pak Rio? Bisa Pak, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke, terima kasih Pak Rio. Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada yang ingin perlu pendalaman atau ada hal yang ditanyakan terkait dengan BANQ ini. Kami juga masih mengundang kepada Pak Habib Wanis dan Pak Michael Lian, barangkali ingin juga urun rembuk diskusi pendapat di dalam rapat Zoom ini, kami persilakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin sudah clear ya Bapak Ibu ya, sehingga kami sangat berharap untuk teman-teman di kabupaten kota segera mengajukan pencairan BANQ 2022 ini. Selanjutnya mungkin untuk menutup kegiatan Zoom kita pada siang hari ini, dengan hormat kami mohon untuk Bu Kaban dapat menutup acara ini. Silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kami berharap dengan dilakukannya sosialisasi terkait dengan BANQ ini, penyaluran BANQ, kemudian juga evaluasi terhadap BANQ yang lalu dan juga yang tahun ini, kami berharap bahwa proses BANQ ini dapat segera dilaksanakan dan Bapak Ibu di BKAD Kabupaten Kota maupun instansi pelaksana nanti di Kabupaten Kota dapat melaksanakan apa yang sudah ditetapkan menjadi program di Kabupaten Kota masing-masing. Nah, tentunya kami berharap dana yang sudah disalurkan sudah ditetapkan untuk Kabupaten Kota ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi program-program pembangunan yang sudah Bapak Ibu rencanakan dengan adanya BANQ ini juga dapat dilaksanakan dengan baik, dapat terserap semuanya sehingga penyaluran BANQ ini pendanaannya bisa bermanfaat bagi pembangunan di kabupaten kota masing-masing. Terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini, atas kehadiran dan respon Bapak Ibu sekalian.
terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan evaluasi Banku ini. Dan semoga program-program yang sudah kita rencanakan dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang ya.